Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia. Cengkeh biasanya digunakan dalam pembuatan rokok dan bumbu masakan. Diekspornya biasanya ke Arab Saudi, India, Singapura, dan Belanda. Bagian dalam batang tumbuhan yang kering, beraroma manis dan pedas. Kayu manis biasanya digunakan sebagai bumbu makanan, minuman, dan juga dipakai untuk keperluan medis. Rempah ini memiliki rasa yang mirip adas manis. Bunga lawang biasa digunakan dalam bumbu masakan sebagai penguat aroma dan digunakan juga dalam bidang pengobatan. Ekspor ke India, Amerika Serikat, Jerman, Cina, dan lainnya. Kualitas produk belum seragam. Rempah sering belum memenuhi standar internasional atau kadar air tinggi, kontaminasi, belum diproses modern. Kurangnya teknologi pasca panen, pengaringan, penyimpanan, dan pengemasan masih sederhana sehingga mempengaruhi daya tahan dan skala produksi kecil. Banyak petani masih perorangan sehingga sulit memenuhi permintaan besar dalam jumlah konsisten. Kurangnya sertifikasi petani membatasi mereka untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi. Kurangnya promosi dan branding. Rempah Indonesia sering dijual dalam bentuk bahan mentah lalu diberi merek negara lain sehingga kehilangan nilai tambah. Solusi yang dilakukan pemerintah. Yang pertama, peningkatan kualitas dan standarisasi melalui perjanjian dagang FTA, CPA. Pemerintah bisa menurunkan tarif masuk produk rempah, membuka trade mission atau pameran dagang internasional khusus rempah Indonesia. Yang kelima, ada penguatan branding dan promosi, membuat national branding seperti Indonesia Spice Up the World, dan juga memperluas promosi rempah melalui media, festival kuliner, dan para-wisata. Nah, kalau pertanyaan saya, seperti yang kita ketahui bahwa petani itu kan ekspor rempah itu memang banyak ya, luar biasa di Indonesia. Tapi mengapa pendapatan petani rempah tetap rendah meskipun komoditas yang mereka hasilkan memiliki nilai jual tinggi di pasar global? Apalagi yang sudah disebutkan tadi itu sampai ke internasional dan berbagai negara. Nanti mendapatkan total senilai 100.000. Jadi pendapatannya itu lebih besar oleh seluruh orang di dunia. Ada banyak sekali jenis-jenis udang seperti udang bidu, udang galah, udang faname, dan masih banyak jenis lainnya lagi. Masyarakat di seluruh Agriculture Organization of the United Nations (FAO) di tingkat internasional, China masih menjadi negara nomor 1 untuk penghasil udang faname. Lalu di posisi kedua adalah Indonesia dan India. Terkait komoditas utama hasil perikanan di Indonesia. Komoditas yang masuk ke dalam laporan tersebut diantaranya adalah rumput laut, udang, cumi, sotong gurita, tuna, cakalang, tongkol, dan 69,86% udang hasil nelayan di Indonesia. Kedua adalah Jepang dengan angka 20,73%. Ketiga Uni Eropa 5,09%. Kerja dan peluang ekonomi. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja. Kegiatan budidaya dan ekspor udang membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah produsen udang, karena lebih stabil dan menguntungkan. Ini secara langsung meningkatkan pendapatan petambak kecil dan menengah. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan sektor swasta. Indonesia lebih sering mengekspor udang mentah dibanding udang yang diolah. Matang, karena itu juga membutuhkan biaya juga buat itu, terus yang nggak tahan lama kan. Kalau yang mentah itu bisa dibekuin, kalau itu bisa sih. Pembiayaan berbagai kebutuhan nasional. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka lapangan kerja di sentra produksi seperti Sumatera dan Sulawesi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dan yang ketiga, memperkuat posisi Indonesia di pasar global dengan kopi unggulan seperti Arabica Gayo dan Robusta Lampung yang diminati konsumen internasional. Yang keempat, mendorong peningkatan kualitas dan inovasi dalam 33.881,1 ton.
dengan nilai ekspor 1.140 juta US dollar. Keterangannya volume dan nilai meningkat pemulihan pasca pandemi. Nah, kalau tahun 2023 volume 279,84 ribu ton, menghasilkan nilai US dollar 2. Rendahnya produktivitas tanaman kopi di Indonesia akibat kurangnya penggunaan teknologi, bibit unggul, dan peremajaan pohon kopi. Akibat kurangnya penggunaan teknologi, bibit unggul, dan peremajaan pohon kopi menyebabkan pasokan kopi domestik tidak stabil. Itu yang kedua, peningkatan permintaan domestik seiring dengan menjamurnya. Pemerintah memiliki lebih banyak dana untuk membiayai pembangunan dan berbagai kebutuhan nasional. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan petani, ekspor yang stabil dan terus meningkat memberikan manfaat langsung bagi petani kopi. Hal ini meningkatkan pendapatan dan wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya Indonesia ada di masuk dengan federasi ekspor tersebutnya kan. Terus di tahun 2022 ekspornya kan meningkat, tapi kenapa di 2023 itu nggak naik ya?